252 Ketuhanan Sagot, jalan menjadi dewa. Mendengar apa yang dikatakan Tang San tentang isi persidangan ketujuh, semua orang terdiam saat mata mereka mengawasinya dengan sangat tidak percaya. Tarik keluar instrumen ilahi, Sigat Striden. Meskipun itu hanya beberapa kata, apa artinya? Ma Hongjun mengungkapkan keraguan semua orang, Saudara San, 9 ujian Sagot milikmu ini, mereka tidak benar-benar dimaksudkan untuk menjadi Sagot, kan? Instrumen ilahi ini berarti senjata yang digunakan para dewa. Meskipun Tang San telah menebak beberapa hal, ketika hal-hal muncul di kepala, dia masih tidak bisa menahan jantungnya untuk tidak berdetak dengan cara yang gila. Tidak heran jika saat itu, Wali Doulos dan Bos Saiksi dari Pilar Suci itu mengatakan bahwa setelah percobaan ke-6, percobaannya akan berbeda. Tampaknya spekulasinya benar. Di saat-saat seperti ini, Dai Mubai sebagai kakak laki-laki kelompok itu menunjukkan ketabahannya. Jangan terlalu memikirkannya dan tunggu sampai Little Sun mencoba percobaan ke-7 secara nyata. Tidak peduli apa, percobaan ini sangat penting. Oscar berbicara, yang paling penting saat ini adalah, apakah Trisula itu milik Tang San setelah ditarik keluar, atau hanya percobaan? Menurut apa yang kita ketahui di Pulau Sagot, Trisula Sagot harus menjadi instrumen ilahi yang asli. Jika kita bisa mendapatkannya, apalagi yang bisa kita takuti tentang Spirit Hall? Tang San berkata, Mubai benar. Terlepas dari makna dalam persidangan ini, saya hanya akan mengetahuinya jika saya lulus. Jangan meningkatkan harapan kita, atau kekecewaan akan lebih besar jika tebakannya salah. Oscar merendahkan suaranya dan berbicara, 4 dari 7 dari kita telah menyelesaikan percobaan kita. Ketika Little Sun menyelesaikan percobaan ke-7, Rongrong juga akan menyelesaikannya. Haruskah kita mempertimbangkan bagaimana meninggalkan tempat ini? Ceritakan tentang apa yang Anda rasakan ketika Anda bertarung melawan Bos Saiksi hari itu, San kecil. Su King hanya menonton. Mereka mengatakan para pengamat lebih jelas tentang apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa merasakannya sendiri sehingga dia tidak bisa mendapatkan kekuatan sejati Bos Saiksi. Apakah kamu pernah merasakannya? Kamu menyelesaikan 9 percobaan, kita bisa keluar dari sini dengan kita bertujuh. Melihat penampilan Oscar yang licik, semua orang tidak bisa menahan senyum, namun Tang San agak tegas dan menjawab dengan belak-belakan, sebelum kami datang ke sini, saya kira itu masih belum cukup. Meskipun saya selalu memikirkannya, kekuatan Sagot Douluo Bos Saiksi sangat tinggi, ketika saya menghadapinya secara nyata, saya memahami perbedaan besar antara kami dan dia, dan betapa menakutkannya kekuatan Pinnacle Douluo level 99. Dari cara saya melihatnya, dia tidak sebanyak itu, berbeda dari dewa. Bahkan jika kita berlatih untuk berada di atas gelar Douluo dalam kekuatan, jika kita melakukannya dengan kekerasan, itu tetap tidak mungkin. Kalimat terakhir diucapkan seperti mengiris paku yang dipalu. Maka kita hanya bisa berlatih bersama di sini. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini ketika kita semua mencapai level 95 atau lebih, atau kedua roh pertempuranku masing-masing memiliki 9 cincin, dan ketika tulang roh lebih lengkap, maka mungkin ada tembakan. Ketika dia berbicara, pikiran Tang San terus mengingat bagaimana Bos Saiksi seperti dia bisa mengendalikan awan dan hujan dengan serangannya padanya. Serangan ringan seperti itu tanpa menggunakan semangat pertempuran, bisa mengalahkannya sampai tidak bisa melawan. Jika bukan karena skill Golden Invincibility-nya yang gila, tamparan itu akan merenggut nyawanya. Di depan kekuatannya, bahkan jika tubuhnya terbuat dari logam, itu akan ditampar berkeping-keping juga. Tang San mengerti bahwa sejak Dai Mubai, Oscar, dan Ma Hongjun mencapai tahap Spirit Douluo, mereka menjadi terlalu percaya diri, jadi dia harus mengingatkan mereka sendiri. Memang, setelah mendengar kata-kata Tang San, wajah semua orang menjadi berat. Setelah hadiah berturut-turut, Dai Mubai yang kekuatan rohnya telah mencapai level 83 berbicara, mungkin tepat. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Mari kita semua mulai berlatih. San kecil, kamu harus mengeluarkan Sigat Striden itu. Tang San beristirahat selama 3 hari penuh lagi, tidak hanya untuk membiarkan tubuh dan jiwanya kembali ke kondisi terbaik, tetapi juga untuk memperbaiki pikirannya sendiri setelah datang ke Pulau Sagot. Pada pagi ke-6 setelah menyelesaikan percobaan ke-6, dia membawa Ning Rongrong dan Xiao Wu menaiki tangga menuju Sagot Hall. Ketika mereka berjalan 1001 langkah dan tiba di depan Sagot Hall yang megah, Guardian Douluo dari 7 pilar suci sudah berdiri di sana menunggu. Si Dragon Douluo berdiri di tengah,
sementara 6 lainnya berdiri di kedua sisi. Tang San menghentikan langkahnya dengan para wanita di depan si Dragon Douluo, dan dia membungkuk sedikit, salam untuk para senior. Si Dragon Douluo pindah sedikit tanpa menerima formalitas Tang San. Matanya penuh dengan emosi yang rumit saat dia memandangnya. Ikuti aku, kalian bertiga. Setelah berbicara, dia memimpin jalan ke Seagot Hall. Mereka telah berada di Pulau Seagot selama 4 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya Tang San dan yang lainnya sedekat ini dengan Seagot Hall. Pilar raksasa di depan Seagot Hall dipahat dengan berbagai desain. Beberapa adalah binatang roh laut yang pernah dilihat Tang San sebelumnya, namun lebih banyak lagi adalah makhluk yang belum pernah mereka lihat, yang dia duga berasal dari laut. Di dalam Seagot Hall, bagian dalamnya gelap. Seluruh bangunan tidak memiliki satu jendela pun, jadi tidak ada cahaya dari luar. Interiornya tampak sangat luas dan tidak ada arsitektur yang terlihat. Seluruh bangunan dapat digambarkan sebagai kuno, serta sederhana. Tang San tidak pernah membayangkan bahwa di dalam aula Seagot yang bermartabat, tidak ada dekorasi, dan gelap seperti ini. Hanya dalam beberapa langkah ke depan, si Dragon Douluo berhenti. Dia menyapa ke dalam, Nona, Tang San, Ning Rongrong dan Xiao Wu telah dibawa ke sini. Kamu boleh pergi. Suara Bo Saixi datang dari dalam. Ya, naga laut Douluo membungkuk di dalam dan kemudian berjalan, pergi melalui sisi melewati Tang San. Dia pergi setelah membungkuk sedikit ke arah Tang San. Tanpa sosok tinggi si Dragon Douluo di jalan, Tang San sekarang bisa melihat pemandangan di dalam gedung besar. Di dalam Seagot Hall ini, tidak ada arsitektur lain selain 8 platform. 7 luar membentuk lingkaran, dan bentuk setiap platform berbeda. Mereka cocok dengan penampilan platform pilar suci seperti miniatur. Hanya saja tidak ada pilar suci yang cocok dengan mereka. Di tengah 7 platform, ada platform raksasa. Orang dapat melihat dari 2 peron di depan, bahwa peron di tengah memiliki 3 tingkat, dan lebih tinggi dari 7 peron luar beberapa meter. Seluruh platform itu bulat, dan luas permukaannya semakin kecil semakin tinggi levelnya. Karena kegelapan di dalam gedung, hanya sebuah tiang panjang yang samar-samar bisa dibuat di tengah platform paling atas. Itu adalah benda yang tidak beraturan, berat di bagian atas, berbentuk kerucut dan seluruhnya berwarna hitam. Bo Saixi sedang duduk di tengah lantai pertama dengan kaki disilangkan dan telapak tangannya menghadap ke atas. Masing-masing tangannya membuat gerakan mistis dengan kedua mata tertutup. Jika bukan karena penglihatan Tang San yang luar biasa, dia tidak akan bisa membedakan semua itu. Tang San, majulah. Suara Bo Saixi terdengar di Seagot Hall yang luas ini. Ya, Tang San menjawab. Dia berjalan dengan langkah besar dan menatap Bo Saixi dengan tenang, pikirannya setenang sumur kuno. Jika Bo Saixi ingin berurusan dengannya, itu hanya masalah sederhana seperti mengangkat tangannya. Sejak dia datang ke sini, dia tidak perlu khawatir. Tapi Tang San tidak suka perasaan nasibnya berada di tangan seseorang. Berjalan melalui platform luar, Tang San membawa Ning Rongrong dan Xiao Wu ke 5 meter di depan Bo Saixi. Salam, senior. Ketiganya membungkuk. Bo Saixi menerima salam mereka, dan Tang San menemukan bahwa kali ini dia tampil berbeda dari penampilannya di hari percobaan ke-6 yang lalu. Jika orang bisa mengatakan bahwa Bo Saixi seperti lautan dalam saat itu, sekarang dia akan menjadi seperti seorang tetua yang baik hati. Meskipun dia tampak muda, mulia dan cantik, matanya yang lelah dipenuhi dengan kebajikan. Jika dia bisa disebut sebagai gunung yang tidak dapat diatasi untuk terakhir kalinya, maka sekarang, dia memberi Tang San perasaan seperti seorang master. Bo Saixi tersenyum damai, sebelum Anda mengikuti sidang ke-7, izinkan saya memberitahu Anda tentang lautan. Apakah Anda tahu seberapa besar itu? Tang San menggelengkan kepalanya tanpa mengerti. Pertanyaan ini di luar jangkauan pengetahuannya. Bo Saixi berbicara, luas lautan adalah 4 kali luas daratan. Dengan kata lain, luasnya kira-kira seluas 4 benua Douluo. Di perairan yang luas dan dalam, ada jauh lebih banyak makhluk hidup daripada yang ada di daratan. Jika ini makhluk kehilangan batas mereka dan terus mengobarkan perang, maka mereka akan lebih kacau daripada perang di darat. Bertahun-tahun yang lalu, laut begitu kacau. Seperti yang mereka katakan, kekacauan menciptakan pahlawan, bakat yang menakjubkan muncul di antara kerumunan master roh laut. Dia menggunakan kekuatannya sendiri, dan usaha seumur hidupnya, melakukan perjalanan ke seluruh dunia, sudut samudera besar sambil memegang trisula.
Dia menggunakan kekuatannya yang kuat dan karisma yang tak tertandingi untuk menaklukkan satu demi satu suku. Setelah 1001 tahun, dia akhirnya menyatukan lautan, dan dipuja sebagai Seagot oleh semua suku laut. Jika Master Roh Laut juga manusia, lalu bisakah manusia hidup sampai 1000 tahun, senior? Tang San bertanya. Bo Saixi tersenyum, panggil aku pendeta hebat. Tentu saja, manusia biasa tidak bisa hidup selama itu, tetapi ketika kekuatan orang mencapai melewati tahap Titlet Douluo, mereka dapat memiliki umur sekitar 300 tahun. Setelah itu, setiap level bertambah 100 tahun lagi. Dengan kata lain, di levelku, seseorang bisa hidup hingga 1000 tahun. Lord Seagot saat itu menggunakan kekuatan level 99 untuk menaklukkan lautan. Pada titik ini, aku tidak bisa untuk tidak menyebut kakek buyutmu. Selain Lord Seagot, dialah yang paling membuatku terkesan. Kakek yang hebat. Tapi, kekuatanmu, itu adalah hambatan mutlak. Dalam perhitungan dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi manusia untuk berlatih ke level 99. Karena untuk mencapai level 98 membutuhkan 300 tahun, dan untuk mencapai level 99, Anda membutuhkan 600 tahun pelatihan tanpa tidur yang sulit. Baik saya dan Qian Daoliu sampai pada titik ini hari ini karena senior kami. Hanya kakek buyutmu yang sama dengan Lord Seagot saat itu. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri untuk berlatih sampai level 99. Aku tidak tahu bagaimana dia dan Lord Seagot melakukannya, tapi dia 3 tahun lebih awal daripada saat Lord Seagot mencapai level 99. Dia juga satu-satunya yang memiliki harapan, menjadi dewa melalui kekuatannya, dan untuk mencapai level 99, Anda membutuhkan 600 tahun pelatihan sulit tanpa tidur. Baik saya dan Qian Daoliu sampai pada titik ini hari ini karena senior kami. Hanya kakek buyutmu yang sama dengan Lord Seagot saat itu. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri untuk berlatih sampai level 99. Aku tidak tahu bagaimana dia dan Lord Seagot melakukannya, tapi dia 3 tahun lebih awal daripada saat Lord Seagot mencapai level 99. Dia juga satu-satunya yang memiliki harapan, menjadi dewa melalui kekuatannya, dan untuk mencapai level 99, Anda membutuhkan 600 tahun pelatihan sulit tanpa tidur. Baik saya dan Qian Daoliu sampai pada titik ini hari ini karena senior kami. Hanya kakek buyutmu yang sama dengan Lord Seagot saat itu. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri untuk berlatih sampai level 99. Aku tidak tahu bagaimana dia dan Lord Seagot melakukannya, tapi dia 3 tahun lebih awal daripada saat Lord Seagot mencapai level 99. Dia juga satu-satunya yang memiliki harapan, menjadi dewa melalui kekuatannya. Bagi Tang San, apa yang dikatakan Bo Saixi seperti rahasia di dalam rahasia. Dia tidak ikut campur dan hanya mendengarkan dengan tenang. Bo Saixi melanjutkan, saat itu, ketika saya melewati ujian kelas 8 atas, saya menerima kehormatan yang diberikan Lord Seagot, dan menjadi pendeta agung. Dan kekuatan saya sebagian besar diberikan kepada saya oleh Lord Seagot, sehingga saya bisa berlatih sampai level 99 hanya dalam waktu singkat, 50 tahun. Keadaan Qian Daoliu mirip denganku. Hanya dia yang mendapat hadiah dari Dewa Malaikat. Anda dapat mengatakan bahwa perbedaan kekuatan antara kami bertiga tidak banyak. Tetapi pada tingkat keadilan, maka yang terkuat akan menjadi kakek buyutmu. Karena kekuatannya sepenuhnya dari dirinya sendiri. Namun, persaingan di antara kita tidak akan pernah adil. Dia bukan tandinganku di laut, di darat dia lebih kuat, dan di langit. Lalu, apakah kamu tahu di mana kakek buyutku? Tang San bertanya dengan tergesa-gesa. Bo Saixi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, ketika kita berpisah saat itu, saya belum melihatnya selama bertahun-tahun. Dia pernah berkata kepada saya ketika dia pergi, bahwa jika suatu hari, dia bisa mencapai level 100 dan menjadi dewa sejati, maka dia akan datang mencari saya. Sekarang, Tang San bisa melihat ada rona merah di wajah Bo Saixi. Senior, kamu. Mata Bo Saixi dengan cepat menjadi lebih jujur, dan dia tersenyum, kamu adalah keturunannya, jadi tidak apa-apa jika aku memberitahumu ini. Saat itu, nenek buyutmu sudah meninggal, dan dia dan Qian Daoliu pernah mencariku. Saya menolak mereka. Saya mengatakan kepada mereka bahwa, siapapun yang bisa mencapai level 100, saya akan menerima perasaannya. Tang San menghela nafas dalam-dalam. Bo Saixi terkejut,
bagaimana kamu menebaknya? Tang Said berkata, kamu baru saja mengatakannya. Di antara kalian bertiga, kakek buyutku memiliki harapan tertinggi untuk mencapai level 100 dan menjadi dewa. Menambahkan bagaimana kamu dan Qian Daoliu sama-sama berbakat oleh seniormu, maka sangat mungkin, bahwa kamu dan Qian Daoliu tidak akan pernah memiliki harapan untuk mencapai level 100. Bukankah permintaanmu berarti kamu menolak Qian Daoliu? Kamu hanya bisa menolak salah satu dari keduanya, jadi pasti, yang kamu sukai adalah kakek buyutku. Setelah mendengar kata-kata Tang San, Bos Saixi tampak membeku dalam pikirannya, dan Tang San juga menatap dengan mata terbelalak karena terkejut. Karena dia bisa melihat bahwa tangan magis Bos Saixi yang tak terbatas sedikit gemetar sekarang. Ketika emosinya bisa di luar kendali meskipun memiliki kekuatan seperti itu, orang bisa tahu bagaimana konflik perasaannya. Setelah beberapa saat, Bos Saixi berbicara lagi, Tang Chen, oh Tang Chen, jika Anda setengah sepandai cucu buyut Anda, saya tidak akan menunggu sendirian selama bertahun-tahun ini. Bahkan Qian Daoliu tahu saya menolaknya ketika dia mendengar apa yang saya katakan, dan dia pergi diam-diam. Tapi, kakek buyut Anda, dia menerima kata-kata saya secara harfiah, dan dia meninggalkan sumpahnya untuk tidak pernah kembali tanpa menjadi dewa. Dia pergi mencari cara untuk menjadi dewa. Bos Saixi tidak meneteskan air mata, tetapi di sini dan sekarang, Tang San bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari suaranya. Penantian ini berlangsung selama puluhan tahun. Seagot Douluo, yang begitu kuat di depan matanya, sebenarnya lebih menyedihkan daripada orang tuanya sendiri dalam hal cinta. Ibunya telah berubah menjadi kaisar perak biru, tetapi dia masih bisa bersama ayahnya dan saling mencintai dengan sepenuh hati. Tapi kakek buyut tidak bisa memahami perasaannya. Keduanya jelas saling mencintai, tetapi karena reservasi Bos Saixi dan kegigihan kakek buyutnya, mereka tidak bisa berjalan bersama pada akhirnya. Ning Rongrong dan Xiao Hu saling memandang di mata di belakang Tang San, dan keduanya bisa merasakan bahwa, dibandingkan dengan Bos Saixi, mereka berada di tempat yang lebih bahagia. Senior, saya pikir, kakek buyut tidak benar-benar kurang dalam kecerdasan. Jika dia tidak cukup bijak, lalu bagaimana dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk berlatih sampai level 99? Mungkin karena dia terlalu keras kepala. Petik 2. Bos Saixi melambai, kamu tidak perlu berbicara untuknya. Semuanya sudah terlambat sekarang. Bahkan jika dia kembali, apalagi yang bisa dicapainya. Dengan penampilanmu di sini, semua ini tidak ada artinya bagiku. Tang San terkejut. Kali ini dia sendiri tidak bisa memahami arti di balik kata-kata Bos Saixi. Bos Saixi berbicara, kembali ke poin utama. Bahkan dengan kekuatan Lord Sagot, dia juga membutuhkan waktu 1000 tahun untuk mencapai level 100. Tahukah kamu mengapa? Tang San menggelengkan kepalanya. Bos Saixi berbicara, itu karena aturan. Lord Sagot mengatakan bahwa di dunia kita, ada seperangkat aturannya sendiri. Kekuatan level 99 adalah batas atas yang ditetapkan oleh aturan. Mencapai level ini, Anda seharusnya tidak berpikir tentang maju. Untuk menembus level ini juga sama dengan melanggar aturan. Berada di atas aturan juga artinya menjadi Tuhan. Itu sudah bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan pribadi. Yang digunakan Lord Sagot adalah iman ribuan demi ribuan binatang roh laut dan master roh laut untuk menerobos, jadi itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sebagai penganut Sagot, dan Qian Daoliu sebagai penganut Serafim, kami sudah tidak memiliki hak untuk menerima iman, dan tentu saja tidak bisa menjadi dewa hanya ketika kekuatan iman mencapai ambang batas tertentu barulah ada kesempatan untuk menerobos. Ini juga mengapa kakek buyutmu memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Namun pada kenyataannya, seberapa sempit peluang ini? Tentu saja, ada jalan pintas lain untuk menjadi dewa, yaitu menerima persetujuan dewa senior dan mewarisi keilahian yang ada. Dewa tidak bisa mati, tetapi setelah menjadi dewa, seseorang hanya bisa ada di dunia ini selama 100 tahun. Setelah itu, mereka harus pergi dari sini. Kemana? Saya tidak tahu. Namun, sebelum mereka pergi, mereka selalu meninggalkan sebagian dari pemikiran ilahi mereka. Karena keilahian mereka masih ada dan tetap ada di dunia kita, ketika seseorang menerima persetujuan penuh mereka, dan setelah metode tertentu, keilahian dapat diwariskan dan kemudian kemungkinan baru untuk menjadi dewa. Hanya ada dua cara untuk mencapai level 100 dan menjadi dewa. Secara relatif, yang kedua jauh lebih mudah. Dan kau, yang menerima 9 ujian Sagot,
adalah yang terpilih. Anda adalah orang yang dipilih oleh Lord Sagot. Waktu ketika Anda melewati 9 ujian Sagot, akan menjadi waktu ketika Anda mengambil alih tempat Sagot, menjadi Sagot generasi berikutnya, untuk menguasai ribuan dan ribuan anak-anak lautan. Pada kalimat terakhir, Bos Saiksi terguncang. Secara emosional, dan volumenya menjadi lebih tinggi, yang bergema di seluruh Sagot Hall. Ning Rongrong dan Xiao Wu sama-sama tercengang. Mereka belum pernah mendengar hal seperti yang dibicarakan oleh Bos Saiksi. Xiao Wu menutupi mulutnya sendiri karena terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekasihnya sendiri sebenarnya yang terpilih. Suara bersemangat Bos Saiksi memudar setelah beberapa saat bergema di dalam gedung. Diri duduknya sekarang berdiri, dan kalian bertiga akan melewati ujian ke-7. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mengendalikan hasil Anda. Tanpa penjelasan Bos Saiksi, Tang San tahu apa artinya hasil itu. Bos Saiksi sudah mengeluarkan rahasia Pulau Sagot di piring perak. Dengan uji coba ini, orang yang akan mengetahui rahasia semacam itu adalah Sagot baru dan rekan-rekannya. Jika itu tidak bisa dilewati, maka orang mati secara alami tidak akan bisa membiarkan rahasia itu keluar. Mengangkat kepalanya, mata Tang San tertuju pada tiang hitam panjang di tengah platform Sagot. Tidak heran jika tampak seperti tiang. Itu adalah Sigat Striden yang terjebak terbalik. Ini adalah pegangannya. Bos Saiksi sekarang berdiri di samping, menatap Tang San dengan mata penuh semangat. Tang San berjalan menuju platform selangkah demi selangkah sementara matanya terfokus pada Trisula, dengan Ning Rongrong di sebelah kirinya dan Xiao Wu di sebelah kanannya, mengikuti dengan cermat. Di sini, tidak ada tekanan, tetapi langkah Tang San sangat berat. Matanya tidak lepas dari Trisula. Dia bergerak perlahan karena dia memusatkan seluruh jiwanya pada Trisula itu. Menggunakan kekuatan roh untuk merasakannya, Tang San menemukan bahwa Sigat Striden seperti balok logam mati tanpa kehidupan, tetapi perasaan beratnya sangat jelas. Dia menemukan bahwa titik tusukan Trisula ini bukan hanya pusat platform Sagot. Itu juga merupakan pusat dari Sagot Hall dan seluruh gunung Sagot. Seolah-olah seluruh gunung ada karena itu. Melangkah ke tingkat ketiga, dia akhirnya menghadapi senjata yang ditinggalkan oleh Sagot ini. Pegangan telanjang itu panjangnya sekitar 10 kaki, dan setebal lengan anak-anak. Kegelapan itu tidak membawa cahaya. Dia hanya bisa samar-samar melihat lapisan garis gelombang tipis. Kalian berdua, berhenti. Tang San berbicara dalam-dalam. Xiao Wu dan Ning Rongrong berhenti secara bersamaan. Sementara itu, Ning Rongrong melepaskan semangat bertarungnya sendiri, pagoda 9 harta karun berlapis ubin, dan memasuki keadaan avatar 9 permata tanpa ragu-ragu. 680% buff dilemparkan ke Tang San secara bersamaan. Setelah menerima buff Ning Rongrong, Tang San merasa bahwa berbagai elemennya naik, sementara fokus roh mencapai puncaknya saat ini. Dengan teriakan keras dan langkah besar ke depan, dia datang ke hadapan Sigat Striden dengan kedua tangan terangkat, meraih pegangan Sigat Striden. Perasaan menyentak menyebar ke seluruh tubuh Tang San. Beban berat yang dia rasakan sekarang benar-benar ada di tangannya. Garis gelombang Sigat Striden tampaknya cocok dengan sidik telapak tangannya sepenuhnya. Apa yang mengejutkannya adalah bahwa itu tampaknya memiliki pembuluh darah yang mengalir. WOOOM. Semangat pertempuran, Kaisar Perak Biru, dilepaskan, dan pada saat itu, Tang San telah sepenuhnya melepaskan status avatar roh pertempurannya, tetapi dia tidak melepaskan domainnya. Ini adalah senjata Sagot. Jika ada domain yang menutupinya, maka mungkin ada efek sebaliknya. Tapi merek Trisula emas di dahinya bersinar. Sinar cahaya Sagot bersinar di pegangan Trisula di depannya. Ledakan. Pada saat itu ketika cahaya Sagot jatuh pada pegangannya, Tang San hanya bisa merasakan 2 set panas yang membakar memasuki tubuhnya dan mereka segera menelannya. Trisula di tangannya tampak bergetar, dan gelombang. Kegembiraan yang luar biasa melonjak dari dalam. Ini diikuti oleh cahaya keemasan samar yang menyebar dari tangan Tang San, mengubah pegangan yang awalnya hitam pekat menjadi perluasan garis gelombang emas yang penuh dengan kehidupan. Panas terik di dalam Tang San kemudian mengalir kembali, dan seketika, Tang San hanya merasa bahwa tangannya tidak lagi memegang pegangan panjang yang terbuat dari logam, tetapi lava cair. Temperatur yang tinggi membuatnya berteriak, namun tangannya masih menggenggam erat gagangnya. Sekarang, Tang San memiliki perasaan bahwa jika dia melepaskannya sekarang, maka dia tidak akan pernah memiliki hak untuk memegang pegangan ini lagi. Dia tidak bisa menggunakan tangan giok misterius.
Kehadiran khusus dari Sigat Striden mengalir ke telapak tangan Tang San, memaksanya menjadi tidak dapat digunakan. Gelombang panas yang mencair terus mengirimkan getaran yang membuat Tang San kesakitan hingga mati. Jejak darah telah mengalir dari telapak tangannya, yang merembes ke dalam gelombang emas di pegangannya. Sejak Tang San dilatih oleh Ice and Fire Ice, dia tidak mengalami panas seperti itu untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, dia merasakan sensasi seperti itu lagi. Tubuhnya yang seharusnya tahan suhu sebenarnya tidak berguna melawan suhu Trisula. Tang San menggertakkan giginya, dan kedua lengannya mengerahkan kekuatan hingga level 84, meledak sepenuhnya. Suara retakan tulang-tulangnya mengiringi proses tersebut. Trident Saagot bergerak. Tang San jelas merasakannya bergerak. Meskipun gerakannya begitu halus, perlahan-lahan bergerak ke atas di bawah upaya penuhnya. Kekuatan roh Tang San telah bergabung sepenuhnya dengan merek Trisula di dahinya, berubah menjadi cahaya Saagot yang memasuki pegangan Trisula. Karena dia merasa bahwa semakin dia memasukkan cahaya Saagot, semakin Trisula itu tampak menjadi lebih ringan. Sekarang dia mengerti penggunaan lain dari cahaya Saagot, dan itu adalah efeknya dalam percobaan ketujuh. Rupanya, semakin besar afinitasnya dengan Saagot dalam 6 percobaan sebelumnya, semakin kuat cahaya Saagot yang dia miliki, dan semakin mudah jadinya ketika dia mencabut Trisula. Bisakah Tang San mengeluarkan Sigat Striden, lulus uji coba ketujuh dengan sukses dan menjadi pemiliknya? Silakan baca volume berikutnya, Sigat Striden.